Halo, rekan-rekan Cicak Ijo Mania, ketemu lagi bersama saya Doni, pemilik Cicak Ijo Bandit dari Ijo Mania Bandung Barat. Udah lama saya nggak bikin video YouTube. Mungkin berhubung sekarang sedang maraknya virus corona, saya ingin ngobrol-ngobrol santai aja ya terkait peliharaan Cicak Ijo, sharing-sharing dan berbagi memori kenangan bersama Cak Ijo. Mungkin saya ingin pertama membahas asal-usul bandit ini, atau dari pertama saya hobi Cak Ijo dulu ya. Dulu kan awalnya saya itu pemain kenari, 2 tahun saya bermain kenari, pindah ingin mencoba hal-hal yang baru gitu, dan saya akhirnya jatuh cinta ke Cicak Ijo setelah melihat YouTube-nya Grojogan Sewu. Dari situ saya pada saat saya melihat video Grojogan Sewu, saya melihat kok rasanya indah sekali gitu punya Cicak Ijo, dan saya ingin mencoba. Dan akhirnya pertama kali saya beli Cicak Ijo waktu itu dari Jogja. Dibilang gagal dulu waktu itu. Awal mula saya beli itu burung prospek, dan langsung saya lombakan event nasional. Begitu saya lombakan, itu burung salto dari awal sampai akhir. Di situ saya malu sekali, gantang Cicak Ijo. Dan akhirnya saya kembali lagi ke kenari. Setelah lama-lama saya pingin mencoba bermain lagi Cicak Ijo, akhirnya saya beli yang kedua kalinya. Alhamdulillah setelah punya bandit ini cocok gitu. Bandit bisa dibilang burung hoki ya buat saya. Nggak tahu kenapa, tanpa setting-setting pun ini burung bisa juara gitu sampai event nasional. Awal mulanya sih saya beli bandit itu lihat di Instagram, mungkin di temen juga sih, karena saya pernah dulu beli juga burung di yang bersangkutan. Saya take over murah ya, cuman 1 jutaan lah burungnya. Dan begitu datang ke Bandung, saya coba lombakan di Latberan dengan settingan dulu dari pemilik lamanya. Alhamdulillah bisa nyangkut di podium 2. Waktu itu sih saya nggak tahu Cicak Ijo yang bisa juara itu seperti apa, tapi begitu saya gantangkan, ini burung langsung kerja gitu. Beda dengan yang sebelumnya cuman salto dari awal sampai akhir, dan ini burung kerja dan bisa masuk podium 2 waktu itu. Saya pikir dulu bermain Cicak Ijo itu gampang, ternyata gampang-gampang susah. Saya pikir yang penting asal bunyi bisa juara, ternyata enggak juga. Waktu itu dia musuhnya itu hebat-hebat, cuman banyak yang ngedidis gitu. Alhamdulillah dia termasuk yang enggak didis gitu. Burungnya nagen. Dan yang kedua itu kita bahas prestasinya bandit ya. Awalnya sih saya dulu iseng-iseng aja main Cicak Ijo di event nasional gitu. Dulu sih yang pengen saya andalkan waktu itu kenari atau teledekan. Cuman rasanya itu sulit sekali melihat peta kekuatan lawan yang begitu hebat-hebat kenari dan teledekannya. Saya waktu itu iseng bawa ke event nasional itu bandit bareng sama teledekan gitu kan. Cuman teledekan itu yang saya andelin tuh jong terus gitu. Malah bandit yang saya di second line-in bisa masuk podium 1 gitu kan. Dan itu pun dengan settingan asal gitu. Yang penting saya kasih jangkrik aja biar kenyang. Saya nggak tahu cara naikin birahi, naikin emosi seperti apa, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bisa kerja kayak kesurupan gitu kan, ngeluarin tembakan-tembakan yang serem gitu kan, kayak cililin, jenggot gitu kan, dengan volume yang sangat tembus. Dan bisa volumenya itu bisa tembus sampai keluar lapangan, padahal
di luar lapangan itu ramai sekali. Saya heran kok ini burung bisa punya volume sekencang ini gitu kan. Apalagi kalau yang dikeluarin tembakan yang serem gitu kayak cililin tengkek, itu udah pasti juri dari jauh pun akan ngelirik gitu kan. Itu konser merah udah pasti kumpul di sana di Bandit gitu kalau udah ngeluarin tembakan seperti itu. Awal mulanya dulu Bandit prestasinya event nasional itu di Piala Kapolres Sumedang. Waktu itu dia bisa ngerebut podium 1 dengan tembakan cililinnya gitu. Setelah itu saya iseng-iseng lagi bawa ke Piala Indonesia 2. Waktu itu di sesi pertama, begitu saya gantang teledekan waktu itu, teledekannya jong, dan sesi berikutnya langsung cucak hijau. Tanpa pikir lama saya langsung ambil dan tanpa setting-setting lagi. Yang penting makanan dibuka, semuanya dibersihin, saya bawa lari gitu kan. Tiba-tiba begitu gantang, ini burung langsung ngeluarin semua tembakannya gitu kan, tembakan cililin, jenggot. Alhasil dia bisa podium 1 di sesi pertama. Mungkin itulah pengalaman event nasional yang sangat berarti buat saya. Waktu itu full gantangan di Piala Indonesia 2. Saya nggak nyangka tanpa target gitu dia bisa podium, bisa mengalahkan semua lawan-lawannya full gantangan. Waktu itu bisa juara 1, itu amazing banget gitu kan, kaget gitu kan, nggak nyangka saya bisa juara event nasional tanpa kenal juri, tanpa kenal siapapun gitu kan, tanpa ya ibaratnya tanpa titip-titip lah gitu. Dan saya makin yakin gitu, oh ternyata kalau main cucak hijau itu bisa ya juara 1 nasional main bersih gitu. Makanya di situ saya yakin dengan main cucak hijau saya bisa meraih piala nasional yang lainnya, asalkan Bandit mau kerja kesurupan gitu kan. Memang Bandit itu bukan tipe yang selalu bagus di tiap sesinya gitu kan. Saya akuin dia tuh bukan burung yang mewah seperti yang lain gitu kan. Masih banyak burung yang mewah, cuman dia ada keistimewaannya gitu kan. Ketika dia mainnya bagus, insya Allah event nasional dia bisa lah untuk masuk juara 1 gitu, karena dia memiliki tembakan yang begitu, menurut saya itu sangat tajam dan keras kalau udah dikeluarin gitu, dan punya show yang bagus juga gitu kan. Kadang-kadang saya juga kalau bawa Bandit ini sih nggak yang terlalu gimana ya, nggak yang terlalu kalau setiap gantang itu harus juara gitu, enggak juga. Karena saya tuh kadang-kadang juga orangnya nggak pede gitu bawa burung ini gitu. Kadang-kadang kalau nggak diprediksi gitu selalu tampil maksimal gitu. Tapi kalau misalkan kita datang yakin juara itu biasanya sih di PHP-in nantinya. Kadang-kadang kerjanya juga kurang bagus. Jujur saya sampai sekarang juga bukan dibilang yang jago banget nyeting cucak hijau gitu. Saya juga belum memahami apa itu birahi emosi gitu kan. Saya sih yang penting gantang hijau itu yang penting apa adanya aja gitu. Yang penting bisa ngasih jangkrik kenyang, UH, UJ, dan apapun gitu kan. Yang penting pahami aja karakter burungnya gitu kan. Kalau dia mau kerja syukur, kalau enggak pun ya anggap aja itu piknik gitu kan. Intinya sih main cucak hijau itu jangan terlalu yang ambisius banget gitu kan. Yang penting kita gabung di komunitas apapun itu, yang penting kita bisa sharing, bisa ngobrol di lapangan gitu, saling nge-track bareng gitu, tanpa ada embel-embel ambisi. Mungkin di sana lah kesenangannya main cucak hijau di selain dibanding burung yang lain gitu kan. Kita kumpul bareng-bareng teman-teman cucak hijau, sharing gitu kan. Intinya sih kita have fun aja lah di lapangan gitu, nggak usah yang ambisi banget untuk juara. Mungkin juga saat ini
Bandit pun termasuk yang alhamdulillah sih, untuk event-event sih masih bisa nyantol lah, walaupun sebenarnya sih jujur aja sekarang masih udah berkurang gitu kan. Eh, kelebihannya itu, entah kenapa tembakan-tembakannya itu sekarang udah agak susah dikeluarin gitu, yang serem-seremnya. Walaupun masih ada beberapa tembakan yang dari dulu sampai sekarang masih aman gitu. Untuk event-event nasional sih masih bisa kepake gitu kan, masih ada suara-suara kasarnya ya lah gitu. Mudah-mudahan sih Bandit ini bisa menemani saya sampai kapanpun gitu. Walaupun nanti sudah nggak lomba lagi, mungkin dia akan saya anggap sebagai keluarga gitu, menjadi temen ngopi ya saya aja di sini gitu. Alhamdulillah sih, sampai dengan saat ini Bandit sudah hampir 2 tahun saya pegang itu, mungkin juaranya itu sudah ratusan kali ya, mungkin di 200 atau 300. Prestasinya terakhir aja saya hitung itu juara satunya di 60-an, juara duanya juga di 40-an, juara tiganya juga di 30-an gitu. Saya sih alhamdulillah Bandit masih bisa bersaing lah dengan cicak hijau yang sekarang, walaupun saya akuin banyak juga cicak hijau yang lebih mewah dari Bandit, tapi kita pede aja lah. Selama bermain cicak hijau itu yang penting ketika burung itu sudah punya materi yang mewah, punya volume yang tembus, diiringi dengan gaya yang mumpuni, insya Allah event nasional pun pasti akan bisa didapat lah. Itu tinggal waktu aja lah dan hoki si pemiliknya. Mudah-mudahan sih teman-teman tetap tetap semangat lah, miara cicak hijau sampai dari event Latbaran sampai nasional juga. Intinya sih saya yakin banyak cicak hijau mewah, tapi kalau kita lagi hoki insya Allah bisalah teman-teman bisa juara event nasional. Mungkin sampai sini saja ngobrol santai kita. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan itu menjadi motivasi buat teman-teman untuk bisa bermain cicak hijau. Intinya sih bermain cicak hijau itu hepan aja lah, nggak usah ambisi, pahami aja karakternya. Sebenarnya sih jujur aja tanpa setting pun yang penting dia kenyang dengan IF dan apapun itu insya Allah dia akan tampil maksimal gitu. Pahami aja intinya. Mungkin sampai sini saja, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.